Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Bukhar Noval, saya dari kelas Sistem Cerdas. Jadi pada video kali ini dalam rangka melaksanakan tugas ujian tengah semester yang dibina langsung oleh Bapak Dr. Hendra Jaya. Nah, jadi pada UTS ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan analisis dan identifikasi penelitian, lalu metode yang digunakan adalah research area coverage. Nah, jadi yang bisa dilihat pada gambar berikut ini merupakan gambar dari research area coverage, yang dimana setiap layar memiliki beberapa poin, seperti pada layar yang berada di topik yang berada di luar area itu memiliki bahan mentah dari sebuah sistem, itu lalu ada proses produksi, lalu pada layar berikutnya ada hubungan antar topik yang mencakup analisis, desain, kepercayaan, dan seterusnya. Lalu pada layar kedua ada topik kolaborasi, yang dimana isinya itu ada visualisasi, pengambilan keputusan, manajemen kualitas, diagram area manajemen, dan seterusnya. Lalu pada topik inti itu membahas pada model produk, sistem terbuka, standar ICT, proses bisnis, dan sebagainya. Nah, lalu pada layar yang telah disebutkan tadi, output atau hasil yang akan dikeluarkan yaitu merupakan research area. Nah, lalu pada tugas kali ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan atau mengangkat sebuah penelitian yang akan dianalisis. Nah, lalu pada tugas kali ini saya mengangkat sebuah penelitian yang saya dapat dari internet mengenai teknologi informasi yang membahas tentang pengembangan sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis e-government, yang studi kasusnya berada pada kantor desa Banjaran. Nah, lalu pada bagian pendahuluan seperti bisa dilihat. Nah, jadi ini merupakan diagram kasus dalam membangun sistem informasi yang akan dibuat pada Kelurahan Banjaman. Nah, jadi perlu diketahui untuk membuat sebuah sistem ini itu memiliki latar belakang mengenai persoalan administrasi. Nah, jadi pada Kecamatan Banjaran ini dia kelurahan tersebut terkendala mengenai persoalan administrasi seperti persuratan, perizinan, dan sebagainya. Nah, lalu hal ini dikuatkan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan nasional. Jadi setiap wilayah atau daerah itu harus memiliki sebuah sistem informasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengolah administrasi. Nah, lalu solusi yang diberikan ini merupakan sistem teknologi informasi yang dimana diangkat menjadi web. Nah, lalu untuk metodologi yang digunakan atau kerangka penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Nah, jadi di sini ada metode penelitian yang dimana untuk planning atau rencana akan dibuatkan pada pendahuluan, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian. Lalu untuk pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini diajukan pada pihak dari kecamatan, mulai dari wawancara, observasi, dan perpustakaan. Lalu desain yang diajukan itu sendiri adalah use case diagram, activity diagram, class diagram, use case diagram, sequence diagram, strukturasi, layout, dan sebagainya. Nah, lalu pada implementasi atau bagian pada website yang nanti akan dibuat dapat dilihat sebagai berikut. Ada bagian form isi formulir, login, tampilan interface, menu admin, dan seterusnya.
Nah, lalu pada planning atau kerangka penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Itu ada requirement planning. Nah, jadi requirement planning ini merupakan perencanaan atau syarat-syarat. Nah, pada dalam fase ini penggunaan dan analisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan aplikasi atau sistem, serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Nah, orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dan sistem yang diajukan. Nah, jadi ketika sampai di kerangka penelitian ini ketika kita ingin menyamai atau mengingat kembali pada research area coverage ini berada pada layar hubungan antar topik. Nah, jadi sebuah permasalahan ini bersangkutan dengan solusi yang diberikan. Nah, seperti itu. Lalu bagian kedua ada RAD Design Workshop. Nah, jadi pada fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop penganalisis dan pemrograman dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual, desain dan pola kerja kepada pengguna. Nah, lalu ada implementasi. Nah, bisa dilihat pada implementasi ini analis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek bisnis dan non teknis perusahaan. Nah, jadi bisa lihat ini untuk recursion planning ada identifikasi objek informasi dari satu user, lalu akan dibuatkan desain sistemnya, lalu akan dibuat lagi dan seterusnya, lalu akan memperkenalkan sistem yang baru. Nah, ini websitenya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk hasil dan pembahasan dari output atau website yang dibuat. Nah, ini adalah untuk bagian administrasi atau form login. Kalau untuk layarnya ini sudah dapat masuk pada pembahasan atau di layar terakhir. Nah, jadi untuk bagian form login ini bisa dilihat pada tabel pengujian. Jadi apabila user atau password sesuai, maka hasilnya akan sukses. Nah, para warga juga bisa melakukan registrasi melalui form di bawah ini, yang dimana nick itu akan terintegrasi dengan primary key pada sistem informasi ini. Nah, lalu apabila username dan password salah, maka output yang diberikan adalah gagal. Nah, ini hasilnya akan muncul pesan peringatan login gagal dan meminta untuk mengisi username sesuai nick seperti yang saya katakan tadi, password yang diulang kembali. Lalu pada bagian dashboard bisa dilihat ketika mengolah data dengan benar di pilihan menu, kemungkinan mengklik bagian setting akun. Nah, hasil yang akan diberikan adalah menampilkan data akun yang aktif, keterangannya adalah sukses, dan seterusnya. Jadi sistem yang dibuat ini merupakan sistem informasi yang ada dalam sebuah permasalahan. Ini merupakan solusi yang dimana dapat membantu setiap warga yang ingin mengurus perizinan administrasi dengan menggunakan website ini. Nah, lalu pada tampilan berikutnya juga ini merupakan tampilan yang dimana pegawai mengenai data pegawai yang dapat pilihan menggunakan setting untuk mengklik tambah data. Ini merupakan fungsi CRUD. Nah, lalu pada kondisi kedua, untuk setting data pegawai dengan benar, di bagian pilihan setting data pegawai, lalu mengklik bagian aksi edit. Nah, lalu akan menampilkan form edit data pegawai seperti dari sini. Lalu berikutnya, ini adalah untuk memvalidasi atau validasi akun warga. Jadi ketika ada warga yang melakukan registrasi, nah, jadi admin akan memvalidasi apakah warga tersebut benar apa bukan dari kecamatan tersebut.
Nah, jadi setelah melihat dari sistem informasi yang uh, telah dipaparkan tadi, nah, jadi sistem informasi ini sangat berkaitan dengan research area coverage yang dimana telah dijelaskan tadi, mulai dari mulai dari layar pertama itu ada hubungan antar topik yang mencakup analisis, desain, lalu ada kepercayaan yang mengenai undang-undang tadi, lalu ada diagram aliran manajemen yang dimana proses struktur tadi, lalu ada isu yang berkembang mengenai bagaimana ada dalam suatu daerah itu mempunyai atau memiliki sistem informasi yang bagus. Lalu pada topik kolaborasi ada pengetahuan manajemen yang dimana dalam membangun sebuah sistem informasi dibutuhkan pengetahuan manajemen untuk mengolah data dari luar dan akan diberikan luaran pada user. Lalu topik inti adalah model yang telah dibuat atau proses dari sistem terbuka. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari penelitian yang dekat ini, jadi untuk pembuatan surat administrasi ini sebelumnya menggunakan Microsoft Word. Nah, itu adalah metode yang digunakan sebelum sistem ini dibuat. Nah, jadi sehingga dalam prosesnya ini menyebabkan warga berkeluh kesah. Maka sistem ini dibuat untuk membantu pihak kantor desa dalam melakukan pelayanan untuk membuat surat yang dikeluarkan oleh desa. Lalu aplikasi ini juga berbasis e-government yang dapat mengefisiensikan waktu dengan cara menjalankan sistem yang sudah dibuat bahkan sudah disetujui oleh pihak kantor desa. Nah, jadi antara user dan pihak kantor ini saling relevan atau saling berhubungan untuk proses datanya. Lalu sehingga dapat memudahkan warga melakukan permohonan atau pembuatan surat melalui website. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.